Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdua siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Ahmad Zakaria. Sakit. Aura. Hadir Pak. Diva. Hadir. Fitria. Hadir. Isla. Ikam. Hadir. Anang. Hadir. Reta. Hadir. Hadir. Alhamdulillah ya. Jadi beberapa siswa yang tidak hadir ya. Jadi untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita icing dulu ya. Jadi biar anak-anak itu lebih merasa nyaman untuk memulai pembelajaran. Oke? Oke. Baik anak-anak, kita berdiri dulu semua. Ayo berdiri. Bagus. Jadi kita icing dulu. Jadi kalau nanti saya menyebutkan pagi, berarti tepuk tangannya satu. Ya. Kalau siang, ya, kalau malam, malam nggak ada ya kalau malam ya, jangan rame-rame ya. Jadi kalau malam itu setengah. Ini ya. Oke. Pagi berapa? Ya, coba pagi, siang, malam. Malam tidak ada suara ya. Oke ya, mari kita mulai ya. Ya, anak-anak, saya mencoba untuk kalian berkonsentrasi. Kita coba pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ya. Coba kita konsentrasi lagi ya. Sekali lagi, pagi, malam. Ingat, malam tidak ada suara ya. Sampai kalian konsentrasi, nanti kita akan mulai pembelajaran. Pagi, siang, siang, malam. Oke, mulai semua. Jangan dilupai. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang memahami obat ya. Jadi kalian dulu waktu di kelas 11 pernah mempelajari materi ini dan kalian pernah mempraktekkan waktu kalian praktik ya. Jadi saya akan mencoba memberikan pertanyaan, kira-kira kalian masih ingat atau tidak? Oke? Ya. Obat yang digunakan untuk menurunkan demam. Saya Pak, paracetamol. Ya, bagus. Selanjutnya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Untuk selanjutnya, obat selain paracetamol yang bisa digunakan sebagai pereda nyeri. Ada yang tahu? Ya, anak? Ibuprofen benar ya? Baik ya, jadi untuk selanjutnya kalian sudah mengingat dan masih mengingat untuk materi-materi tentang memahami obat yang pernah diajarkan di kelas 11 ya. Jadi selanjutnya kalian harus tetap memahami materi yang diberikan oleh guru ya, karena materi yang diberikan, apalagi materi saat ini tentang memahami obat, itu sangat penting di kehidupan kalian ya, mau baik di masyarakat ataupun kehidupan di sekitar kalian. Contohnya seandainya ada saudara kalian yang sakit, ya ibu, bapak ataupun tetangga, jadi kan kalian bisa memberikan atau mengedukasi tentang pengobatannya. Untuk selanjutnya, jadi untuk materi hari ini tentang memahami obat, nanti ada beberapa KKM atau standar untuk kalian mengerjakan tugas ya. Kurang lebih KKM-nya 75, nanti saya akan memberikan tugas juga LKPD dan nantinya saya juga akan membagi kelompok dalam kelas ini. Baik, saya akan membagikan beberapa link video ya melalui YouTube. Jadi nanti ada beberapa di sana untuk penggolongan obat. Jadi anak-anak bisa melihat ya dari HP kalian masing-masing untuk penggolongan obat dan silahkan dianalisis ya dan dilihat kira-kira permasalahan apa yang timbul dari video yang kalian lihat. Paham ya? Paham.
silakan kalian buka HP masing-masing, kemudian lihat video yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom. Di video kali ini kita membahas terkait apa itu penggolongan obat yang ada di Indonesia. Penggolongan obat berdasarkan jenis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes Nomor 949 Tahun 2000, obat berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah obat bebas. Tadi anak-anak sudah melihat video tentang penggolongan obat. Untuk selanjutnya saya akan membagi ke dalam 4 kelompok. Jadi tiap kelompok ada 6 orang. Ya, jadi nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Jadi nanti tiap kelompok silahkan menganalisa, kemudian diskusi dengan kelompok masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan. Paham? Paham. Baik, silakan kalian langsung membagi kelompok. Saya langsung bagi aja ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti kalian buat lingkaran kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Paham? Kalian langsung kerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Oke, silakan langsung membentuk kelompok. Baik anak-anak, kalian sekalian cari untuk materi tentang memahami obat. Di situ ada penggolongan obat, peran obat. Silakan kalian cari referensi melalui browsing Google ataupun media lainnya, ataupun yang paling bagus kalian melalui jurnal. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan tiap kelompok, yang per kelompok mempresentasikan ke teman-teman kalian di depan. Paham ya? Paham. Silakan dikerjakan. Oke anak-anak, untuk tugas diskusi apa sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, yang akan mempresentasikan pertama yaitu dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Uraikan peran atau fungsi obat. Yang pertama adalah untuk mencegah penyakit, yang kedua menyembuhkan berbagai jenis penyakit, yang ketiga memulihkan kesehatan klien atau pasien, yang keempat mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, yang kelima sebagai bagian dari peningkatan kesehatan, yang keenam mengurangi rasa sakit pasien. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 2. Tindakan apa saja untuk mencegah penyakit? Untuk tindakannya ada BCG, DPTP, dan vaksin cacar. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kita ke kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi aksi obat ada berbagai macam. Analisislah faktor apa saja yang mempengaruhi obat. 1. Usia. Usia berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati.
3 dan 4 ya. Untuk kelompok 3 sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap silakan selanjutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang golongan ada berbagai macam. Analisislah 4 obat yang termasuk di dalam golongan narkotika. Golongan obat narkotika dibagi menjadi 3, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Sedangkan untuk contoh obat yang termasuk di dalam golongan narkotika ada kodein, ada morfin, ada peptidin, dan ada heroin. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas seperti yang disampaikan temannya? Ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan lagi. Oke? Jadi tadi ada beberapa golongan obat narkotik ya seperti yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Untuk selanjutnya kelompok terakhir yaitu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 menyampaikan hasil presentasi dari teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4. Selanjutnya adalah dalam kemasan mineral putih terdapat label obat yang diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Seleksilah termasuk ke dalam golongan obat apakah tersebut? Jawabannya, dengan tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam pada kemasan minyak kayu putih, maka bisa dipastikan bahwa minyak kayu putih termasuk dalam golongan obat bebas. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok-kelompok lain. Silakan yang bertanya Saya. dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan obat bebas? Oke, obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Simpelnya seperti itu. Oke, berarti tanpa resep dokter ya, itu obat bebas ya. Paham untuk kelompok lainnya? Baik, jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya semua. Untuk selanjutnya biar kita lebih rileks, coba kita berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri. Santai-santai dulu. Ya, karena kan itu udah diskusi itu. Dan banyak yang dicari, udah capek ya. Jadi kita permainan kepala bunda lutut kaki ya. Ya, permainan kita waktu masih kecil. Kepala bunda lutut kaki. Oke ya. Jadi kepala mana kepala? Nah, catat dulu. Bunda, lutut, kaki. Ya. Oke, ya, kepala. Bunda, lutut, kepala. Bunda, lutut, kepala. Jadi kita akan mengetes konsentrasi kalian. Sebatas mana kalian masih konsentrasi di mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Oke ya, kita tes ya sekali lagi ya. Kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kaki, kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kepala. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Ya, kalian siswa-siswi yang hebat ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang memahami obat. Ya, jadi nanti kalian bisa memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Dan kalau seandainya ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa bertanya ya untuk materi hari ini tentang memahami obat. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita juga ada prakteknya ya. Prakteknya itu nanti ada prinsip pemberian obat ya, tujuh guna pemberian obat. Nanti kita ada prakteknya juga. Jadi kalian sebagai calon tenaga medis, sebagai calon tenaga perawat bisa memberikan
edukasi KIE ya, komunikasi informasi edukasi kepada pasien dengan benar, dengan kita mengikuti 7 benar pemberian obat. Oke? Ya, siap ya. Bapak akan mempresentasikan untuk materi hari ini. Baik ya anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi untuk kali ini, silakan kalian nanti kembali lagi ke posisi semula ya. Jadi garis lurus untuk mempersiapkan materi hari ini. Silakan langsung disiapkan. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini, materi memahami obat. Tadi kalian sudah melakukan diskusi dengan teman kalian dan menemukan beberapa jawaban tentang memahami obat, penggolongan obat, peran obat, faktor yang mempengaruhi. Jadi hari ini materi tentang memahami obat. Ya, jadi di sini tujuan pembelajarannya nanti kalian dapat menguraikan, menganalisis, menyeleksi, mengelompokkan dan mempraktekkan cara pemberian obat yang benar. Kemudian nanti ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang harus kalian penuhi. Jadi kalian harus dapat menguraikan definisi dan peran obat. Selanjutnya menyeleksi, menganalisis mekanisme kerja obat, dapat mengelompokkan obat berdasarkan cara pemberiannya, dan yang terakhir kalian dapat mempraktekkan cara pemberian obat dengan benar dan cermat. Untuk selanjutnya kita masuk langsung ke materi. Jadi pengertian obat ya. Obat itu adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu ya. Contohnya tumbuhan apa? Kalau tumbuhan yang kalian biasa minum, Jahe. jamu ya. Jamu itu kan dari tumbuhan ya. Ada jamu apa yang kalian tahu? Kunyit, beras kencur, apalagi jahe, temulawak dan yang lainnya itu berasal dari tumbuhan ya. Dari hewan juga ada, mineral juga ada. Di sini tujuannya memperlambat proses penyakit atau menyembuhkan penyakit. Sudah jelas kalian minum obat itu agar sembuh. Ya, kalau kalian udah fit, biar fit, agar sehat, menjaga stamina. Kemudian menurut Depkes RI tahun 71, obat adalah bahan yang dapat digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan sakit, gangguan rohani, memperelok badan baik pada hewan maupun manusia ya. Berhubungan dengan estetik juga ya, yang sering kalian pakai apa namanya? Skincare ya. Jadi untuk memperelok, mempercantik ya, lembut, putih, mulus ya kan. Nah, jadi itu bagian dari obat juga. Itu maksudnya ke estetik ya, estetik perawatan tubuh. Ada di sini apa skincare? Ada. Laki-laki juga pakai ya, ada juga yang pakai laki-laki ya. Jadi kemudian kita lanjut, ini peran obat ya. Peran obat secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Obat itu juga dapat menetapkan diagnosa, kemudian mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan, terus mengubah fungsi normal tubuh, meningkatkan kesehatan dan mengurangi rasa sakit ya. Jadi di sini ada beberapa gambaran, kalian sudah tahu, Bapak yang memberikan contohnya saja ya. Di sini meningkatkan kesehatan, contohnya apa? Obat apa? Vitamin ya. Pada waktu zaman-zamannya Covid, kalian kan minum vitamin. Contohnya apa yang kalian minum vitamin waktu itu? Vitamin C, apa lagi? B-kompleks ya, ada B-kom C, B-kom Z. Ya, itu bagian dari meningkatkan kesehatan. Kemudian di situ juga ada untuk menyembuhkan penyakit, sudah jelas tadi di awal yang kalian saya tanya, ketika demam minum apa tadi? Paracetamol. Bagian dari menyembuhkan penyakit, menurunkan ya. Jadi paracetamol itu sifatnya apa? Analgesik, analgesik, antipiretik. Masih ingat analgesik apa? Masih ingat nggak analgesik apa? Mengurangi nyeri. Kalau antipiretik menurunkan demam ya. Jadi nanti kalian ingat-ingat lagi ya, pelajaran di kelas 11 itu peran obat. Kemudian kita lanjut, ada penggolongan obat. Nah, penggolongan obat seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4 ya.
Tadi temannya juga ada yang tanya, ada lingkaran hitam kemudian di dalamnya berwarna hijau. Ini namanya obat bebas. Tadi seperti yang disampaikan temannya. Jadi obat bebas itu obat yang dapat dibeli bebas di apotek. Ya, kemudian bahkan di warung pun ada. Contohnya apa yang kalian ketahui di warung? Nah, sakit kepala ya. Seperti itu ya. Jadi bodrek. Kemudian ada lagi tadi contohnya minyak kayu putih. Ya, ada di warung? Nah, ya. Jadi ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Ya, jadi nanti kalian lihat kalau kalian mau beli obat, oh pasti ada tanda-tandanya. Ada yang hijau, bulu merah dan yang lainnya. Ya, ini obat bebas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke obat bebas terbatas. Ya, tadi obat bebas. Kalau ini obat bebas tapi terbatas, berarti dibatasi. Ya, jadi di sini kalau dulu disebutnya refusing ya atau peringatan. yakni obat yang dalam jumlah tertentu masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, ya, tapi tertentu saja. Kemudian di sini warnanya simbolnya warna biru, ya, lingkaran hitam di dalamnya berwarna biru. Selanjutnya ada obat keras. Apa obat keras? Obat yang susah diminum. Nah, ya, obat keras ini penggolongan, ya, bukan obat yang susah diminum atau dipatahkan. Kan ya, tapi obat keras ya kalau dulu disebutnya geberajik atau berbahaya. Ya, orang dulu kalau sudah ada obat yang tandanya K itu sudah takut ya, karena obat keras. Ya, jadi di sini berkhasiat keras untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Ya, kalau sudah masuk obat keras ini harus dengan resep dokter. Jadi kita tidak bisa serta-merta beli di apotek, Bu, beli obat ini. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi biasanya di apotek harus disertakan dengan resep dokter untuk kalian membelinya. Ya, jadi lingkarannya hitam, lingkarannya merah, kemudian ada tulisan K. Ya, K itu apa artinya? Keras. Masih semangat ya? Semangat. Kemudian selanjutnya ada psikotropik dan narkotik. Ya, jadi di sini obat ini menurunkan aktivitas kerja otak atau susunan saraf pusat. Ya, jadi obat-obat ini ada yang berasal dari tanaman. Ya, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat mempengaruhi bagi mereka yang menggunakan dan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Ya, contohnya ada beberapa obat, bisa contohnya kayak kodein, diazepam, ya, nexium, ya, kalau yang pernah kalian lihat mungkin waktu prakerin. Ya, jadi obat-obat ini mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi ada beberapa orang itu yang susah tidur ya biasanya ya. Apa susah tidur disebutnya? Nah, orang beberapa itu ada gangguan tidur. Biasanya dokter itu meresepkan obat-obat golongan psikotropik dan narkotik. Atau orang yang cemas, ya, dia punya masalah psikologis dan yang lainnya, biasanya kasih obat golongan ini biar mempengaruhi otaknya, jadi biar lebih tenang. Ya. Di sini lambangnya kalau obat narkotik psikotropik seperti ini ya, lingkarannya merah. Ya, kemudian ada seperti tanda plus di dalamnya. Itu contohnya ya. Kalian nanti bisa lihat kemasannya waktu kalian sudah kerja. Kemudian di sini kita lanjut. Tadi ada yang bertanyakan sebelum kita lanjut penggolongan obat? Sudah paham ya? Ya. Tadi ada apa aja obat penggolongan obat? Obat narkotik, psikotropik. Oke, itu tangan kita semua. Ya, kalian hebat, berarti kalian sudah mengingat apa yang Bapak sampaikan. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kalian seperti itu ya. Kalau mantan aja susah dilupakan, iya kan? Kalau materi, aduh, sekarang dijelaskan paling kalian lagi istirahat sudah lupa. Ya, pada? Ya. Ya, jelas seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut, kalau tidak ada ditanyakan, kita lanjut berdasarkan mekanisme kerja obat. Jadi digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, obat yang bekerja terhadap penyebab penyakit. Contohnya di sini karena bakteri, mikroba, misalnya antibiotik. Ya, ini antibiotik. Apa yang kalian ketahui antibiotik? Amoxicillin. Apa lagi? Apa yang kalian ketahui selain amoxicillin? Ada ampicillin, ya, amoxicillin, ampicillin, ya, banyak di situ ya, golongan sekolah itu banyak.
Kemudian selanjutnya ada obat yang bekerja untuk mencegah keadaan patologis dan penyakit ya. Contohnya serum atau vaksin ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok satu ya, ada BCG, BPT dan yang lainnya ya. Itu vaksin. Jadi obat yang bekerja untuk mencegah keadaan patologis dan penyakit. Kalau sekarang itu kan ada vaksin ya. Nah, itu kan untuk mencegah agar dia tidak terjangkit virus corona ya, COVID. Jadi kalian divaksin. Ada yang sudah vaksin? Sudah. Ada yang belum? Tidak. Sudah semua ya? Sudah. Di sini sudah vaksin semua. Sampai vaksin itu ada berapa? 3 ya, sampai booster ya. Kalau untuk tenaga kesehatan malah sekarang ada 4 ya, sampai tenaga kesehatan sudah dilipat. Jadi untuk dia kekebalan tubuhnya ya, jadi dia lebih kuat. Kemudian kita lanjut mekanisme kerja obat. Jadi tadi sampai 2. Kemudian yang ketiga, menghilangkan gejala penyakit atau simptomatik. Ya, contohnya tadi analgesik, antipiretik ya. Kayak demam itu ya, demam itu kan hanya gejala ya. Jadi gimana tubuh itu melawan reaksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Jadi diberikanlah obat analgesik, antipiretik. Contohnya kayak paracetamol, ibuprofen dan yang lainnya. Pertemuan selanjutnya kita praktek untuk pemberian prinsip 7 benar pemberian obat. Nanti Bapak akan memberikan SOP di Google Classroom, kemudian kalian bisa akses ya. Kalian langsung pelajari untuk SOP-nya. Oke, kalau tidak ada untuk hari ini, silakan untuk ketua kelas bisa menutup pelajaran hari ini. Video siap. Dan mulai. Selesai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sudah mulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengecek daftar kehadiran siswa ya pada pertemuan kedua ya. Ya. Aisyah, Izin. izin ya. Ayu, Ayuni, Hadir Pak. Anam, Hadir, Pak. Diva, Hadir. Fitri, Hadir. Syifa, Hadir. Hikam, Hadir. Reta. Hadir. Baik ya, yang tidak hadir hanya 1 orang, Aisyah. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian sudah bisa lengkap semua. Untuk selanjutnya setelah mengecek daftar hadir, kemudian pertemuan selanjutnya ini kita pemberian 7 prinsip pemberian obat yang benar ya. Jadi sebelum materi hari ini dimulai, kira-kira menurut kalian kenapa harus ada prinsip benar pemberian obat? Kira-kira ada yang bisa jawab? Silakan Acung. Silakan Acung, nggak apa-apa. Yuk, kenapa harus memberikan prinsip pemberian obat yang benar kepada pasien? Ayo Acung. Syifa. Kira-kira kenapa Syifa? Karena itu berpengaruh pada kesehatan pasien. Ya, berpengaruh pada kesehatan pasien atau pengaruh pada nanti terapi yang akan diberikan kepada pasien ya, tepat atau tidak. Ya, jadi kegiatan untuk pemberian atau prinsip pemberian obat yang benar telah kalian lakukan pada waktu kalian dulu praktik ya. Di situ kalian salah satunya harus tepat apa? Tepat obat, kemudian tepat apa lagi? Tepat waktu dan lain-lain ya. Oke, ada banyak. Ada berapa kurang lebih? 7. Ada 7 prinsip benar pemberian obat. Baik, jadi selanjutnya kita akan melakukan praktek prinsip pemberian obat yang benar. Jadi nanti kita satu persatu akan praktek. Kemudian untuk penilaiannya ada KKM-nya dan indikatornya ya 75 ya. Jadi nanti kalian lihat untuk SOP-nya sebelum melakukan praktek. Jadi untuk langkah awal saya persilakan kalian melihat link video
yang sudah saya bagikan melalui Google Classroom ya. Nanti melalui YouTube kalian lihat dan kalian analisa ya untuk praktek prinsip pemberian obat. Jadi nanti kira-kira apa yang akan kalian tanyakan silahkan ditanyakan. Oke, paham ya? Siapa? Kalau sudah paham, silahkan kalian bisa melihat video yang sudah saya bagikan. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian tadi sudah melihat video dengan link yang saya bagikan untuk tata cara prinsip pemberian obat yang benar ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, 2 kelompok untuk berpasangan ya. Jadi saya akan langsung membagikan kelompoknya ya, atau kalian mau mencari sendiri? Ya, kalian cari sendiri sekaligus nanti saya catat pasangannya dan siapa aja ya. Nanti mungkin contohnya satu untuk Reta dengan Ica ya, Reta dengan Ica, nanti Diva dengan siapa dan temannya dengan siapa ya, 2 orang. Oke ya, paham? Jadi kalau gitu silakan kalian membagi kelompok masing-masing. Silakan. Baik, kalian sudah membagi kelompok ya? Sudah. Pasangan masing-masing. Jadi kemarin kan Bapak sudah membagikan untuk SOP. Ya, apa SOP? Standar operasional prosedur. Ya, standar operasional prosedur ya, tentang prinsip pemberian obat. Jadi nanti Bapak akan memberikan praktek dulu ya, mencontohkan ke kalian. Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian boleh menanyakan apa yang kira-kira kalian belum pahami dengan praktek yang Bapak praktekkan ya, atau Bapak ajarkan. Baik ya, paham? Oke, siap. Kita langsung ke tempat praktek. Silakan, yuk. Ya anak-anak ya, tadi Bapak sudah menyampaikan kita akan melakukan langsung mempraktekkan prinsip pemberian obat dengan benar. Jadi akan dicontohkan atau dipraktekkan oleh teman kalian ya. Jadi untuk langkah awal kita mempersiapkan alat. Ya, alat yang kita siapkan ada handscoon, bag instrumen, ya yang jelas ada obat ya, obat yang akan diberikan kepada pasien. Kemudian langkah selanjutnya sebelum melakukan tindakan kita melakukan cuci tangan. Silakan. Selanjutnya perawat memakai handscoon ya, setelah mencuci tangan memakai handscoon. Jadi handscoon itu ada handscoon bersih dan handphone steril ya. Kalau handphone steril itu ukurannya ada angka ya, pakai angka 6, kemudian 6,5, 7, 7,5 dan 8 ya. Kemudian kalau handphone bersih itu SML ya. Jadi sesuaikan dengan ukuran tangan kalian. Oke, setelah melakukan atau memasang handphone, jadi langkah selanjutnya itu perawat mengecek obat-obatan ya. Silakan. Ya, mengecek obat-obatan, kemudian mengecek juga untuk di rekam medis disesuaikan dengan terapi yang akan diberikan kepada pasien. Jadi di situ mengecek naba obat, kemudian mengecek kadaluarsa ya, disesuaikan dengan obatnya. Yang pertama, perawat mengecek program terapi pemberian obat dari dokter. Kemudian mempersiapkan obat. Dan kemudian mengecek nama obat pada label, mengecek tanggal kadaluarsa dari obat. Baik, selanjutnya kalian pastikan pemberian obat sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Cross check kembali nama pasien, jenis obat dan dosis yang ditentukan sebelum ke pasien. Jangan memberikan obat yang disiapkan oleh orang lain. Baik, untuk selanjutnya perawat langsung menuju ke pasien ya. Anak-anak selanjutnya perawat akan menuju ke tempatnya pasien. Yang pertama yaitu memberikan salam kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya asisten perawat Ika. Kebetulan saya shift pagi dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Apakah benar ini dengan Bapak Anam, alamat Bataan? Iya benar. Boleh saya cek gelangnya terlebih dahulu Pak untuk memastikan.
Ini siapa ya? Ya, jadi perawat menanyakan nama, kemudian alamat dan mengecek kelengkapan ataupun nama di gelang ya. Oke, benar Pak. Kemudian selanjutnya menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Silakan. Hari ini saya akan memberikan obat sesuai dengan resep dari dokter. Ya, jadi bisa dijelaskan tujuan atau prosedur ya yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu benar cara ya pemberian obat sesuai dengan instruksi dokter. Jadi perawat atau asisten perawat bisa langsung membantu untuk memberikan obat. Baik Bapak, saya akan membantu memposisikan Bapak. Mari Pak, saya bantu Pak, permisi. Oke, selanjutnya perawat mengambil obat atau terapi sesuai yang sudah ditulis di rekam medis ya, bisa dibantu untuk memberikan ini obat secara oral ya. Obat yang saya berikan ini paracetamol Bapak, jadi bertujuan untuk menurunkan demam. Ya, kita kemudian membantu memposisikan pasien ke Baik Bapak, posisi semula. saya akan membantu Bapak untuk tidur kembali. Jadi Pak, ini siapa? Baik ya, setelah perawat memberikan informasi, kemudian yang terakhir kita memberikan benar dokumentasi ya. Oke. Kemudian benar dokumentasi dicatat ya, mencatat nama obat yang sudah diberikan, kemudian cara pemberian, waktu pemberian, dan nama dan para perawat ya. Silakan bisa dicatat. Selesai berpamitan dan mengucapkan salam kepada pasien. Baik Bapak, saya sudah memberikan terapi obat. Jika Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa mencet tombol di sebelah kanan Bapak atau menyuruh keluarga Bapak untuk memanggil saya di nurse station. Baik Pak. Baik ya, sudah selesai semua. Selanjutnya nanti merapikan alat, melepas sarung tangan dan cuci tangan 6 langkah ya. Jadi bisa langsung dilakukan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebentar lagi kita langsung mempraktekkan satu persatu secara berpasangan kalian. Paham ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya saya tadi sudah mempraktekkan dibantu dengan teman kalian oleh Ikam ya. Jadi selanjutnya kalian akan mempraktekkan secara berpasangan. Ya, untuk yang pertama ada Ayuni sama Siva. Silakan Siva langsung mempraktekkan. Pertama-tama kita mencuci tangan terlebih dahulu, yaitu cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita memasang handscoon. Kemudian kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu ada handscoon tadi, ada antiseptik, kemudian ada bag instrumen, ada bengkok, dan ada obat-obatan. Selanjutnya, saya akan mengecek obat apa yang telah diresepkan dokter. Saya mengecek di rekam medis. Setelah sudah mengecek obat apa saja yang sudah diresepkan dokter, kemudian saya menyiapkan obat tersebut. Disertai dengan mengecek label dan mengecek tanggal kadaluarsa obat.
disesuaikan dengan obat yang telah diresapi oleh dokter. Setelah obat disiapkan, kita membawa alat-alat ke pasien. Kemudian perkenalan atau salam terapeutik. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Siva. Nama Ibu siapa? Bo. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya perawat Siva. Saya di sini dari shift pagi sampai shift sore. Sebelumnya, nama Ibu kalau boleh tahu siapa? Alamatnya dari mana? Permisi ya Bu, saya akan mengecek gelang identitas Ibu terlebih dahulu untuk memastikan. Baik Bu, ternyata Ibu benar sekali. Saya di sini. Baik Bu, dengan adanya saya di sini, saya akan melakukan pemberian obat sesuai dengan resep dokter. Sebelumnya, saya akan memposisikan Ibu duduk terlebih dahulu ya Bu. Baik, saya bantu Bu. Kemudian, mengambil obat dan alat minum. Saya bantu ya Bu. Bisa diminum langsung menggunakan minum. Baik Bu. Nah, untuk obat yang tadi yang Ibu minum itu namanya obat paracetamol. Tujuannya untuk meredakan demam atau menurunkan panas. Bisa dimengerti Bu? Saya akan memberikan Ibu tidur lagi ya Bu. Permisi. Baik Bu, tugas saya sudah selesai. Jika Ibu membutuhkan saya atau mungkin Ibu ada alergi, Ibu bisa memanggil saya di nurse station dengan bantuan keluarga Ibu. Kemudian merapikan alat-alat. Membawa alat kembali ke nurse station. Selanjutnya melakukan pencatatan di rekam medis. Oke baik ya, tadi sudah dilakukan praktek yang pertama oleh teman kalian Siva dan Ayuni, kemudian nanti untuk kelompok-kelompok berikutnya ya, selanjutnya nanti diikuti dengan kelompok-kelompok berikutnya ya, paham ya? Paham. Karena tadi kalian sudah mempraktekkan semua ya untuk prinsip pemberian obat secara benar ya, kemudian tadi ada beberapa memang yang teman-teman kalian mungkin lupa atau kurang lengkap ya, tadi ada yang tidak mendokumentasikan, kemudian ada juga yang tidak memakai sarung tangan ya, kemudian ada yang tidak juga cuci tangan. Tolong ingat ya, jadi itu untuk perlindungan kita ya, APD alat pelindung diri itu untuk perlindungan kita sebagai tenaga perawat ya. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan apa enggak, atau sudah jelas? Yang tadi dilakukan sudah jelas ya? Jelas. Oke, ada berapa prinsip tadi? 7. Pertama apa? Benar dosis, benar waktu, benar pasien, benar informasi, benar operasi. Kalian hebat semua tukang. Jadi kalian sudah hebat semua, sudah paham dan bisa mempraktekkan. Nanti kalian begitu kerja di lapangan, kalian sudah bisa mengaplikasikan kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan post-test di akhir kegiatan ini ya. Jadi post-test yang pertama pertemuan tentang teori, kemudian post-test tentang praktek. Nanti Bapak akan kirim ke Google Classroom, kalian bisa kerjakan di sana. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian bisa mengerjakan dulu prosesnya. Ya, langsung buka di HP kalian. Baik ya, kalian sudah mengerjakan semua post-test yang sudah saya berikan. Untuk selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini ya dari pagi sampai siang semoga bermanfaat. Amin. Semoga kita dijauhkan dari sifat lupa ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum